kabupaten selalu dimunculkan hal-hal seperti ini. Bab 9-11. Sakit hati gadis CEO. Irene yang bercanda dengan Nyonya Andini, tidak tahu bahwa ada orang yang sedang memperhatikan mereka. Orang itu hanya fokus pada Irene. Tak lama kemudian orang itu berteriak dan berlari. Kak Reren, ucap orang itu memanggil Irene. Irene menoleh ke sumber suara. Setelah tahu siapa yang memanggil Irene langsung membentangkan kedua tangannya. Aku kangen sama kakak, kapan-kapan pulang, kenapa enggak kabarin ayah, dan gimana keadaan kakak di sana, tanya ayah beruntun. Kakak pulang kemarin, kakak baik di sana, gimana kabarmu sendiri? Ucap Irene sambil mengelus rambut ayah yang masih dalam pelukannya. Ayah baik kak, ayah kangen banget sama kakak, ucap ayah. Irene tersenyum, ia sangat menyayangi mereka, karena mereka yang membantunya saat Irene diusir dari rumah, mereka menerima Irene dengan sukacita. Ayah sudah dong lepas, kasihan itu kakak kamu enggak bisa nafas, ucap Nyonya Andini. Enggak mau nanti kakak Reren pergi lagi, ucap ayah yang tidak mau melepaskan pelukannya. Ayah lepas kasihan kakak kamu, sana mandi dulu terus makan, ucap Nyonya Andini. Ya baiklah tapi kakak jangan pergi, ucap ayah melepas pelukannya tapi tangannya memegang erat tangan Irene. Iya kakak tungguin kamu kok, sana mandi bau tahu, ledek Irene sambil memegang hidung. Ih kakak, ih gitu deh senengnya goda ayah mulu, ucap ayah cemberut. Udah sana mandi, kalau gak mandi kakak tinggal nih, ancam Irene mendorong ayah agar mandi. Iya baik kakak, awas jangan pergi, ucap ayah sambil berlari. Kau ini gak pernah berubah suka sekali goda adikmu, ucap Nyonya Andini tersenyum. Hehehe, cengir Irene. Tak terasa waktu berlalu, hingga hari sudah malam langit berhiaskan bulan bintang, Irene pun pamit pulang istirahat karena besok masih banyak urusan. Tapi yang lebih penting sekarang membujuk adiknya yang tidak rela jika dirinya pulang. Gak boleh pulang, rengek ayah memeluk erat Irene. Kakak harus pulang besok kakak banyak urusan sayang, ucap Irene. Lepas ayah kakakmu mau pulang, nanti kapan-kapan kakak kesini lagi iya kan kak, ucap Nyonya Andini. Enggak mau nanti kakak pergi enggak jadi kesini, ucap ayah sambil mengeratkan pelukannya. Ayah, kakak janji kakak akan sering main kesini. Kalau kakak sudah beli rumah ayah bisa tinggal di rumah kakak, ucap Irene mencoba membujuk ayah. Kenapa kakak enggak tinggal di sini aja, tanya ayah. Iya nak kenapa? Enggak tinggal di sini aja, imbuh Nyonya Andini. Enggak mom Irene enggak mau ngerepotin momi lagi, ucap Irene tersenyum. Ya sudah momi terima keputusanmu, pasrah Nyonya Andini. Kakak pulang dulu ya, lusa nanti kakak kesini lagi gimana? Ucap Irene melihat ayah. Bener ya kak janji, ucap ayah sambil mendekatkan jari kelingkingnya. Iya kakak janji, janji Irene menautkan jari kelingking mereka. Setelah berhasil membujuk ayah, Irene pamit pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Bagi Irene sosok Nyonya Andini dan ayah adalah orang terpenting dalam kehidupannya, jika tidak ada mereka mungkin Irena tak tahu apa yang terjadi. Saat diusir dari rumah, dirinya cuma membawa uang sedikit hanya cukup untuk makan 1 minggu. Dirinya kebingungan harus mencari uang dari mana, sampai ia ketemu Nyonya Andini pada saat Nyonya Andini kecopetan. Irene berinisiatif membantu Nyonya Andini ia menghajar preman tersebut. Untung Irene mengikuti pelatihan taekwondo di sekolah sehingga bisa menghajar preman tersebut. Dari situ Irene diajak tinggal di rumah Nyonya Andini. Nyonya Andini tinggal bersama putri satu-satunya bernama Ayana Dipra.
Suami Nyonya Andini sudah meninggal 5 tahun lalu. Di rumah Nyonya Andini Irene disambut hangat oleh ayah. Dulu rumah Nyonya Andini bukan seperti sekarang. Dulunya rumah Nyonya Andini cukup sederhana. Sekarang rumahnya sudah Irene renovasi, yang dulunya cuma 1 lantai sekarang 2 lantai. Irene bisa kuliah di luar negeri, karena mendapat beasiswa. Di luar negeri Irene kuliah sambil bekerja tak mengenal lelah. Sampai beberapa tahun ia bisa menjadi CEO muda yang sukses di negara orang. Bab 10. Keesokan pagi hari pukul 6 pagi Irene sudah rapi. Ia akan bertemu dengan seseorang. Karena ada barang yang mau Irene ambil. Setelah siap, Irene keluar dari kamarnya kemudian turun ke lobi. Setelah sampai di depan pintu lobi Irene segera memesan taksi karena Irene belum membeli mobil pribadi. Tak berselang lama taksi pesanan Irene datang, segera saja ia masuk dan memberikan tahu tempat tujuannya. 1 jam kemudian Irene sampai di suatu rumah minimalis. Kemudian Irene mengambil handphonenya menelpon seseorang. Tut tut tut. Buka pintunya, ucap Irene ketika teleponnya sudah tersambung. Dan beberapa detik Irene mematikan teleponnya tanpa mendengar jawaban si penerima. Kebiasaan deh, belum juga jawab, udah main matiin aja. Dasar, kesal orang yang ditelepon Irene. Tak butuh waktu lama pintu terbuka, muncullah seorang pria sebaya Irene membuka pintu langsung saja Irene menerobos masuk tanpa permisi. Dasar nih anak kagak berubah, gerutu pria itu sambil menutup pintu lalu menyusul Irene. Cek, emang lo ya nggak pernah berubah dari dulu, mari nyelonong masuk aja, ucap pria itu yang melihat Irene sudah duduk kanti di ruang tamu. Mana barang gue, tagih Irene tanpa basa-basi. Dasar kuali, gak ada basa-basinya, tanyain kek gimana kabarnya, uang lo masih ada kagak, atau apa kek, kesal pria itu. Udah cepet buru-buru nih gue, ucap Irene. Ya tunggu sebentar, ucap pria itu bangkit dari tempat duduknya berjalan mengambil barang. Nih pesanan lo, menyerahkan pesanan Irene. Thanks, Steve, emang lo sahabat gue yang paling the best, puji Irene. Giliran udah dapet yang lo mau, baru muji gue, protes Steve. Hehe, dah gue mau pergi dulu nih gue dah bawain lo makanan, ucap Irene sambil menunjuk makanan di depannya. Nah gitu dong, ini yang gue suka. Kebetulan juga gue udah lapar, ucap Steve senang. Gue pergi ya, uangnya udah gue transfer, ucap Irene bangun dari duduknya lalu pergi keluar. Thanks makanannya, teriak Steve karena Irene sudah berada di luar. Irene kembali memesan taksi, tak lama taksi yang ditunggu sudah datang, langsung saja Irene masuk ke mobil. Kita ke Jalan X Pak, ucap Irene. Baik non, ucap sopir. Setelah 1 jam akhirnya Irene tiba di Jalan X karena jaraknya lumayan jauh, dan tempat perumahan elit. Rumahnya yang mana non? Tanya sopir. Oh iya Pak, nomor 5 ya Pak, jawab Irene. Sudah sampai non, ucap supir taksi setelah menemukan rumah yang dituju. Ini Pak uangnya, kembaliannya ambil saja, terima kasih, ucap Irene menyodorkan sejumlah uang. Terima kasih non, ucap sopir menerima uang itu. Setelah keluar dari mobil Irene memencet bel rumah, keluarlah seorang pria parubaya menghampiri Irene. Selamat pagi Pak, sapa Irene. Selamat pagi, dengan non Irene ya, ucap pria parubaya setelah memperhatikan Irene. Iya Pak, betul, saya Irene yang akan membeli rumah Bapak, ucap Irene. Silahkan masuk non, ucap pemilik rumah. Beginilah keadaan rumahnya non, ucap pemilik rumah saat sampai ke dalam rumah. Bagus rumahnya, saya suka,
Boleh saya berkeliling dulu Pak, ucap Irene. Silahkan Nona, rumah ini terdiri dari bla bla bla, terang pemilik rumah menjelaskan detail rumah. Baik Pak, saya jadi ambil rumah ini, kata Irene. Terima kasih Nona, surat-suratnya besok menyusul ya Nona. Senang bekerja sama dengan Nona, ucap pemilik rumah sambil mengulurkan tangannya. Baik, berkasnya besok bawa saja ke sini karena nanti sore rumahnya sudah saya tempati, ucap Irene membalas uluran tangan. Ini kunci rumahnya Nona, dan kalau begitu saya pamit, permisi dulu Nona, pamit pemilik rumah. Hati-hati Pak, ucap Irene. Irene melambai tangannya. Setelah orang itu pergi, Irene memandangi rumah di depannya lalu tersenyum menyeringai. Tunggu pembalasanku, batin Irene. Bab 11. Setelah pemilik rumah keluar, Irene menghubungi asisten Selena. Tut tut tut. Halo Nona, ucap asisten L. Urus semuanya. Jika ada berkas yang perlu ditandatangani nanti kirim lewat email saja, dan tolong carikan asisten rumah tangga 10 orang seperti biasa, ucap Irene. Baik Miss, ada lagi? Tanya asisten L. Tidak, hari ini saya mau memulai rencana. Jika bertemu saya di kantor anggap saja tidak kenal, jelas Irene. Tanpa memberitahu asisten L sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Irene. Baik Miss, ucap asisten L. Klik. Sambungan terputus, lalu Irene berganti baju. Baju yang dipakai Irene adalah barang yang ia pesan dari Steve. Bukan malas untuk membeli di mall, tapi baju yang dipakai Irene adalah baju murah yang dijual di toko kecil. Pesan saja pada Steve yang suka belanja di toko kecil, sekalian bertemu sahabat lama, pikirnya. Setelah berganti pakaian, Irene bermake up seperti orang biasa. Tak berapa lama semuanya sudah selesai. Irene langsung memesan taksi menuju perusahaannya. Sampai di depan pintu, Irene masuk dan bertanya pada resepsionis. Permisi Mbak, mau tanya ruang interview di mana ya? Tanya Irene pada seorang bernama Tek Dewi dengan ramah. Orang yang bernama Tek Dewi memperhatikan Irene dari atas ke bawah. Kampungan, batin Dewi. Naik saja ke lantai 15, tanya orang di sana, sinis Dewi. Dapat lagi, batin Irene menyeringai. Tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Tek Sasa, petugas resepsionis. Kamu kok gitu sih Wi sama tamu, ucap Sasa. Diem kamu, sarkas Dewi. Sasa langsung diam, tak berani dengan Dewi. Jika membantah akan berakibat fatal, karena Dewi mengancam akan suruh pihak HRD memecat orang yang membantahnya. Aku ini pacarnya, kalau kamu enggak nurutin permintaan aku suruh dia pecat kamu. Begitulah jika ada orang yang membantahnya, atau keinginannya tidak dituruti orang yang bekerja di HRD, masih muda jadi wajar masih pacarnya. Lalu Sasa memandang Irene, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Ada yang bisa saya bantu Mbak?" tawar Sasa tersenyum. "Oh iya Mbak, ruang interview di mana ya Mbak?" kata Irene ramah. "Mari Mbak saya antar," ucap Sasa. "Ngapain sih kamu ladenin dia?" ucap Dewi tak suka. "Mari Mbak," kata Sasa menghiraukan ucapan Dewi. "Terima kasih Mbak," ucap Irene mengikuti Sasa. "Mbak mau interview ya?" tanya Sasa saat berada dalam lift. Iya Mbak, hari ini interview, enggak tahu lolos atau enggak," ucap Irene pura-pura sedih. "Jangan sedih Mbak, Mbak pasti keterima kok," ucap Sasa. "Terima kasih," ucap Irene tersenyum. "Sama-sama, nanti kalau pulang lewat lift ini ya jangan lift sebelah," kata Sasa. "Kenapa Mbak?" tanya Irene polos. "Itu lift khusus CEO di sini, orang lain tidak boleh lewat sana." Nama kamu siapa ya, kita belum kenalan loh," ucap Sasa.
Hehe, nama aku Cika. Nama kamu siapa? Bohong, Irene. Aku Sasa, senang bertemu denganmu, dan kamu tolong jangan masukkan ke hati ya kata Dewi tadi, dan jangan membantah kalau dia minta sesuatu sebisa mungkin kamu turuti, bisik Sasa. Takut ada yang dengar. Jadi yang tadi namanya Dewi, terus kenapa kalau enggak mau turutin dia, tanya Irene polos. Nanti juga kamu tahu, kita sudah sampai, kamu masuk saja, ucap Sasa saat sudah sampai di depan pintu. Ya terima kasih ya, ucap Irene tersenyum. Oke, semangat, ucap Sasa sambil mengepalkan tangan ke atas. Irene mengangguk tersenyum, lalu Sasa pergi kembali kerja. Akan kubalas kebaikanmu, batin Irene memandangi sebentar punggung Sasa lalu masuk ke dalam untuk interview. Tak lama kemudian Irene selesai interview, Irene lalu berjalan keluar saat melewati meja resepsionis. Irene hanya mendapati Dewi yang sedang memandang sinis padanya. Irene hanya cuek saja tanpa menghiraukan Dewi terus melangkah keluar perusahaan.